sebagai tajuk rencana, di mana itu adalah sebuah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran sebagai pandangan redaksi untuk menuliskan berita atau isu utama yang aktual, yang sedang menjadi sorotan, lalu fenomenal dan kontroversial. Kontroversial ini bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya ada unsur teks editorial dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pernyataan. Pernyataan ini biasanya ada di awal paragraf di kalimat pertama. Ini tuh isinya tentang informasi mengenai isu yang akan dibahas selanjutnya di dalam teks editorial itu. Yang kedua ada pendapat. Pendapat ini adalah pandangan penulis untuk mengeluarkan pendapatnya, dan kita bisa melihat di mana penulis ini memposisikan dirinya sebagai pro atau kontra dalam teks editorial ini. Lalu selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi ini berisi data dan fakta yang benar-benar real sesuai dengan sumber-sumber yang terpercaya untuk mendukung pendapat penulis agar dipercaya oleh pembacanya. Dan yang terakhir ada penegasan. Penegasan ini berisi simpulan, saran atau rekomendasi atau solusi yang bisa diberikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam teks editorial dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kalimat retoris. Kalimat retoris ini ditujukan bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi untuk menggugah pembacanya untuk melakukan sesuatu. Lalu selanjutnya ada penggunaan kata-kata populer. Kata-kata populer ini ditujukan agar pembacanya rileks dengan isu yang serius. Lalu kata-kata populer ini sering dikatakan sehari-hari sehingga tidak terlalu asing di telinga pembaca. Contohnya ada globalisasi dan lain-lain. Dan yang ketiga ada menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada tempat, waktu, dan peristiwa. Lalu ada penggunaan konjungsi kausalitas. Konjungsi itu adalah kata hubung dan kausalitas adalah sebab akibat. Jadi ini adalah konjungsi kata hubung sebab akibat untuk menghubungkan antar kalimat dalam teks editorial. Contohnya ada sebab, oleh karena itu, demikian, jika, bila, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kata kerja atau kata verba. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada verba mental atau kata kerja mental. Kata kerja mental ini aktivitas yang kasat mata, tidak bisa dilihat mata. Contohnya itu emosi atau kata berpikir, mengerti, dimengerti, itu kan tidak ada bentuk aktivitas fisiknya. Lalu kalau material, kata kerja ini baru ada aktivitas fisiknya. Jadi kita bisa melihat pergerakan yang dilakukan. Contohnya memukul, memacul, berteriak. Dan yang terakhir ada kata verba relasional. Ini tuh kata kerja yang menghubungkan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Contohnya adalah memiliki, mempunyai, dan lain-lain. Selanjutnya ada informasi dalam teks editorial berisi 2, yaitu fakta juga opini. Fakta ini adalah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi di dunia, lalu didukung dengan data dan fakta yang terdapat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya oleh penulis dan pembacanya. Lalu ada opini atau tanggapan redaksi. Ini itu termasuk pendapat penulis dalam teks editorial, di mana ini itu jika fakta tidak terbantahkan, opini masih bisa diperdebatkan. Jadi walaupun faktanya sudah benar, tapi kalau opini tiap orang itu bisa berbeda-beda, jadi bisa diperdebatkan, tidak ada yang salah atau benar. Lalu ada ragam informasi dalam teks editorial yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Ini itu berita yang fenomenal, aktual, dan kontroversial ini
revisi, di mana teks editorial ini tuh dimunculkan di paling depan dengan tulisannya mungkin besar, berwarna, ditonjolkan agar berbeda dari berita-berita lainnya. Jika di radio atau televisi mungkin dibicarakan paling awal sebelum berita-berita lainnya. Lalu ada menyampaikan pendapat terhadap isu aktual disertai argumen pendukungnya. Jadi kita sebagai penulis itu harus mendalami informasi yang akan kita bahas. Entah itu dengan melakukan cross check atau cek silang, dengan mewawancarai orang-orang yang terkait dengan isu yang akan kita bahas, seperti orang-orang yang berbeda sosial, ekonomi, atau pendidikannya, hingga kita bisa menyatukan pendapatnya dan mendapat hasil. Juga bisa dengan membaca beberapa teks editorial dari media-media yang berbeda dan menyatukannya. Lalu ada struktur teks editorial, hanya ada 3. Yang pertama itu disebut pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi informasi, pengenalan, isu yang akan dibahas selanjutnya. Lalu ada argumentasi atau penyampaian pendapat, itu di mana fakta dan data yang telah ditemukan penulis dimasukkan agar pembaca bisa percaya dan mendukung pendapat dari penulis. Dan yang terakhir, penegasan ulang berisi simpulan atau pengulangan dari keseluruhan teks editorial yang telah dibahas. Lanjut. Lalu ada merancang teks editorial. Yang pertama, menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Di sini tuh sebagai dasarnya penulis harus mengetahui informasi-informasi mengenai isu utama. Selanjutnya, menyusun saran terhadap isu aktual, di mana saran yang baik itu harus memiliki 2 syarat. Yang pertama itu harus praktis, bisa dipraktikkan. Dan syarat kedua adalah saran itu harus menjadi solusi. Jadi saran yang dikemukakan penulis di penegasan itu harus masuk akal dan bisa membantu pembaca untuk merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada tahap-tahap menulis teks editorial. Yang pertama, penulis yang mau menulis teks editorial harus membaca beberapa teks editorial dengan isu yang sama, tetapi dari sumber yang berbeda. Lalu, isu-isu utama dari kedua teks itu disatukan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, data-data itu dicari fakta-faktanya dari buku, website, atau lain-lainnya. Yang keempat, dari perincian data itu dibuatlah argumen. Lalu yang kelima, argumen yang sudah dibuat itu kita lebih kritik, penilaian, atau harapan. Yang keenam, dibuatlah saran atau rekomendasi di akhir untuk membuat pembaca bisa mengambil kesimpulan. Yang ketujuh, hasilnya dibuatlah teks editorial dengan 8-10 paragraf, dengan tiap paragrafnya berjumlah 2-3 kalimat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks editorial. Pertama, pengertian. Pengertian teks editorial yaitu suatu artikel utama yang ditulis oleh orang yang bertanggung jawab atas berita yang akan disajikan kepada pembaca atau pendapat yang merupakan pandangan, redaksi, atau opini yang ditulis oleh media massa terhadap suatu peristiwa aktual yang menjadi sorotan, fenomena, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Editorial juga dikenal sebagai kunci rencana atau artikel utama dalam surat kabar. Unsur teks editorial. Pertama, pernyataan. Terdapat pada paragraf pertama yang berisikan penjelasan tentang masalah yang akan dibahas. Yang kedua, ada pendapat. Dibahas secara garis besar supaya pembaca dapat mengetahui posisi penulis dalam tulisannya. Yang ketiga, ada argumentasi berisikan kalimat pendukung, fakta, atau data yang mendukung pendapat sang penulis. Yang keempat, ada penegasan bertujuan untuk meyakinkan pembaca bagaimana cara menyikapi peristiwa
menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Pada bagian ini, kita harus mempunyai data yang cukup kuat terkait masalah itu. Lalu ada menyusun saran terhadap isu aktual. Saran yang baik setidaknya mempunyai dua syarat, yaitu yang pertama, menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah. Yang kedua, praktis dan dapat dipraktekkan. Yang terakhir ada tahap menulis teks editorial. Pertama, baca berulang kali teks editorial dari berbagai sumber. Yang kedua, datalah isu utamanya dan memberikan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data pendukung atas pernyataan umum, misalnya pada artikel jurnal atau statistik. Yang keempat, buatlah rincian data dan analisis menjadi sebuah argumen. Kelima, lalu ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik harapan atau penilaian. Yang keenam, buatlah rekomendasi, kesimpulan atau saran. Dan yang terakhir, pakai dalam satu tulisan, menyampaikan tulisan 8-10 paragraf dan masing-masing paragraf memiliki kalimat 2-3. Terima kasih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Davin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Yang pertama ada pengertian. Pengertian dari teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur kepala yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal dan kontroversial, menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga laju berencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Terus yang kedua ada unsur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan berada di awal paragraf dan berisi penjelasan dari penulis tentang sebuah fenomena yang sedang terjadi. Terus yang kedua ada pendapat. Di bagian ini penulis menyatakan pendapatnya secara garis besar agar pembaca mengetahui di mana posisi penulis dalam tulisan ini. Dan yang ketiga ada argumentasi, berisikan kalimat pendukung, berisikan fakta atau data untuk mendukung penulis, untuk mendukung pendapat penulis. Yang keempat ada penegasan, bertujuan untuk menegaskan pendapat penulis dan meyakinkan pembaca tentang bagaimana cara menyikapi peristiwa yang diangkat. Terus ada juga unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks editorial berciri dengan bahasa jurnalistik. Yang pertama ada penggunaan kalimat retoris, yang kedua penggunaan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata-kata penunjuk yang merujuk tempat, waktu, peristiwa atau hal lain-lain yang menjadi fokus bahasa. Yang keempat penggunaan konjungsi kausalitas, yaitu ada sebab, karena, oleh karena itu sebab. Dan yang kelima ada penggunaan verbal mental, material dan rasional. Terus di sini ada ragam informasi teks editorial yang ini menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Isu aktual, fenomenal, dan kontroversial dapat ditemukan di berita utama surat kabar, radio, dan televisi. Berita utamanya biasanya ditampilkan dengan mencolok di halaman depan surat kabar atau dibacakan paling awal di media elektronik. Berita fenomenal cenderung diliputi oleh banyak media secara berulang. Sementara itu, berita kontroversial memicu perdebatan dan perbedaan pendapat sering kali terlihat dalam opini di surat kabar atau dalam diskusi di televisi dan radio. Dari berbagai berita ini kita dapat mengidentifikasikan isu aktual yang layak ditulis dalam teks editorial. Dan yang kedua adalah menyampaikan pendapat terhadap isu aktual yang disertai argumen pendukung. Kegiatan identifikasi isu aktual menjadi dasar bagi redaktur untuk menulis teks editorial atau opini. Penulis harus mendalami isu dengan melakukan cek silang melalui wawancara dan berbagai sumber.
serta menggunakan sudut pandang beragam seperti ekonomi, sosial, psikolog, dan politik. Hal ini membantu dalam mengungkapkan kelebihan dan kekurangan isu tersebut. Argumentasi yang kuat berdasarkan data dan analisis logis ini diperlukan untuk mendukung tesis. Selain itu, penulis harus memberikan kesimpulan dan saran yang menegaskan tesis dan argumentasi yang dapat berupa penilaian, prediksi, harapan, atau saran. Dan di sini ada struktur teks editorial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan isu atau mempermasalahkan yang nantinya akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Dan yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan dari redaksi atau penulis mengenai isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada penegasan. Bagian penegasan dalam teks editorial dapat berwujud kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Isi ini di dalamnya juga mencakup harapan dari penulis kepada para pihak terkait pemecahan permasalahan yang terjadi dalam isu tersebut. Terus di sini ada menyusun argumen pendapat terhadap isu aktual. Yang pertama, untuk menyampaikan pendapat, kamu harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu tersebut. Terus di sini ada menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Saran yang baik setidaknya memenuhi 2 syarat. Dan yang pertama atau yang A benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah, dan yang kedua untuk memecahkan masalah yang praktis dan dapat dipraktikkan. Yang terakhir, tahap-tahap menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Terus yang kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Terus yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, Badan Pusat Statistik, atau artikel jurnal. Terus yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Dan yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun harapan. Dan yang keenam atau yang terakhir, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Terus yang ketujuh, kemaslah hasil dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2 atau 3 kalimat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadila, nama Dekra. Di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teks editorial. Editorial adalah suatu artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang berisi suatu pandangan dari redaksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang bersifat aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Itu ada unsur teks editorial. Unsur teks editorial yang pertama ada pernyataan. Pernyataan berada di awal paragraf dan berisi penjelasan dari penulis tentang sebuah fenomena yang sudah terjadi. Lalu yang kedua ada pendapat.
Di bagian ini penulis menyatakan pendapatnya secara garis besar agar pembaca mengetahui di mana posisi penulis itu dalam tulisan ini. Ketiga, ada argumentasi berisi kalimat pendukung berisi fakta dan data untuk mendukung pendapat penulis. Keempat, ada penegasan di mana penegasan ini bertujuan untuk menegaskan pendapat penulis dan meyakinkan pembaca tentang bagaimana cara menyikapi peristiwa yang ditangkap. Lalu ada unsur pembacaan. Yang pertama unsur pembacaannya adalah penggunaan kalimat retoris. Yang kedua menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk yang menunjuk tempat, waktu peristiwa atau hal lain yang menjadi fokus pembahasan. Lalu yang keempat ada penggunaan presumpsi kausalitas seperti sebab, karena, dan oleh sebab itu. Lalu yang kelima menggunakan kata verbal, mental, material, dan juga relasional. Lalu ada informasi dalam teks editorial. Dalam teks editorial akan selalu terdapat fakta dan opini. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Kalimat yang mengandung fakta biasanya disebut kalimat fakta. Lalu ada opini. Opini dalam teks editorial dapat berupa penilaian kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian masalah. Lalu lanjut. Di sini ada rangkaian informasi teks editorial. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Pada surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf yang mencolok. Sedangkan pada televisi dan radio, berita utama biasanya disampaikan paling awal. Berdasarkan hasil membaca berbagai berita utama tersebut, kamu dapat melihat isu aktual yang terjadi dan dapat diambil menjadi isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis di dalam teks editorial. Jadi isu aktual dapat bermakna menjadi sumber utama informasi yang diperlihatkan. Lalu yang kedua, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual disertai argumen pendukung. Penulis harus mendalami isu dengan melakukan cek silang melalui wawancara dan berbagai pendapat terhadap isu aktual disertai argumen pendukung. Penulis harus mendalami isu dengan melakukan cek silang melalui wawancara dan berbagai sumber serta menggunakan sudut pandang politik. Hal ini politik, ekonomi, sosial, psikologi. Hal ini membantu dalam menemukan kelebihan dan kekurangan isu tersebut. Argumentasi yang kuat berdasarkan data dan analisis logis diperlukan untuk mendukung tesis. Lalu ada konsep teks editorial. Yang pertama ada pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan isu atau permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Lalu yang kedua ada penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan dari redaksi atau penulisan mengenai isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada penegasan. Bagian penegasan dalam teks editorial dapat berwujud kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Isi di dalamnya juga mencakup harapan dari penulis kepada para pihak terkait pemecahan permasalahan yang terjadi dalam isu tersebut. Lalu ada merancang teks editorial. Yang pertama, menyusun argumen terhadap isu aktual. Menyusun argumen terhadap pendapat isu aktual. Untuk menyampaikan pendapat, kamu harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu tersebut. Lalu yang kedua adalah menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Saran yang setidaknya memenuhi dua syarat, baik benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, dan juga praktis dapat dipraktikkan cara menyusun teks editorial. Lalu ada tahap-tahap menyusun teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Yang kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, badan pusat statistik, atau artikel jurnal.
Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat baik berupa kritik, penilaian maupun harapan. Lalu yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atau isu-isu yang berkembang. Dan yang terakhir, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2 sampai 3 kalimat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina. Dari kelompok 5, di sini saya akan mempresentasikan tentang teks editorial. Yang pertama, pengertian teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktor yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita, aktual, sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial ini juga tajuk berencana. Teks editorial ini dapat diasumsikan sebagai industri media masa terhadap peristiwa yang dibebaskan. Lalu ada teks editorial. Yang pertama ada pernyataan berada di awal paragraf yang berisi tentang penjelasan dari penulis tentang sebuah fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, pendapat. Di bagian ini penulis menyatakan pendapatnya secara garis besar agar mereka mengetahui di mana posisi penulis dalam tulisan ini. Yang ketiga, argumentasi. Berisikan kalimat-kalimat berisi fakta atau data untuk mendukung pendapat penulis. Dan yang terakhir, penangkapan bertujuan untuk menegaskan pendapat penulis dan meyakinkan pembaca tentang bagaimana cara menyikapi peristiwa yang diambil. Ada satu bahasan teks editorial, yaitu dari bahasa dinamik. Yang pertama, menggunakan kalimat relatif. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata kunci. Yang keempat, kalimat persuasif. Dan yang kelima, yaitu kata serba mental. Lalu ada isu aktual, fenomena yang kontroversial dapat di berita utama, surat kabar, radio, dan televisi. Berita utama biasanya ditampilkan dengan mencolok di depan halaman depan surat kabar atau diberitakan paling awal di media elektronik. Berita fenomenal cenderung diliputi oleh banyak media sering berulang. Sementara itu, berita kontroversial memicu perdebatan dan perbedaan pendapat. Seringkali terlihat dalam opini di surat kabar atau dalam diskusi di televisi dan radio. Dari berbagai berita ini, kita dapat mendefinisikan isu aktual yang layak ditulis dalam teks editorial. Informasi teks editorial menemukan isu aktual dari berbagai media informasi. Yang pertama, yaitu penulis harus mendalami isu dengan melakukan cek silang melalui wawancara berbagai sumber serta menggunakan sudut pandang beragam seperti ekonomi, sosial, psikologi, dan politik. Hal ini membantu dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan isu tersebut. Argumentasi yang kuat berdasarkan data dan analisis logis diperlukan untuk mendukung tesis. Selain itu, penulisan harus memberikan kesimpulan dan saran yang menegaskan tesis dan argumentasi yang dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, atau saran. Teks editorial yang pertama yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu ini adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan isu atau permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Yang kedua, menyampaikan pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan atau dari redaksi penulis mengenai isu yang telah
penegasan dalam teks editorial dapat berwujud kesimpulan, saran, dan rekomendasi isi dalamnya mencakup harapan dari penulis kepada para siswa terkait pembicaraan masalah yang terjadi dalam isu tersebut. Lalu ada merancang teks editorial yang menyusun argumen, pendapat terhadap isu aktual, yaitu untuk menyampaikan pendapat kamu harus mempunyai data yang mencakup berkaitan dengan isu tersebut. Lalu yang kedua, menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Saran yang baik setidaknya memenuhi dua syarat. A, yang pertama benar-benar menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, dan yang kedua praktis dalam dipraktikkan. Lalu yang terakhir ada tahap-tahap menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media massa yang berbeda. Yang kedua, yaitu datalah isu-isu utama yang dirumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga adalah telusuri data pendukung atau pernyataan umum yang sudah dibuat, misalnya dari buku majalah, badan pusat, statistika, atau artikel buku. Lalu yang keempat, buatlah rincian atau data tersebut dari analisis menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik kritik, penilaian, maupun harapan. Yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atau isu-isu yang berkembang. Dan yang ketujuh, kemaslah hasil dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 paragraf. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Afiati. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teks editorial. Yang pertama, pengertian. Teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa fenomenal, aktual, dan kontroversial. Teks editorial ini biasa disebut juga sebagai tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap instansi media massa terhadap isu yang sedang dibahas. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan, berada di awal paragraf dan berisi penjelasan dari penulis tentang sebuah fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua, pendapat. Di bagian ini penulis menyatakan pendapatnya secara garis besar agar pembaca mengetahui di mana posisi penulis dalam tulisan ini. Yang ketiga, argumentasi. Berisikan kalimat pendukung berupa fakta dan data untuk mendukung pendapat penulis. Yang keempat, penegasan. Bertujuan untuk menegaskan pendapat penulis dan meyakinkan pembaca tentang bagaimana cara menyikapi peristiwa yang diangkat. Lalu, yang ketiga, unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks editorial ada 5. Yang pertama, penegasan kalimat retoris. Penegasan kalimat retoris adalah kalimat retoris ini merupakan kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer ini adalah kata-kata yang biasa didengar atau diucapkan sehari-hari, sehingga saat membaca
berbagai media informasi. Pada surat kabar, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf mencolok. Pada berita di radio atau televisi, berita utama ditayangkan atau dibacakan paling awal. Berdasarkan hasil membaca berbagai berita utama itulah, kamu dapat menentukan isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial. Jadi, isu aktual bermakna sumber utama informasi yang diperlihatkan. Lalu yang kedua, menyampaikan pendapat terhadap isu aktual disertai argumen pendukung. Penulis harus mendalami isu dengan melakukan cek silang melalui wawancara dan berbagai sumber, serta menggunakan sudut pandang beragam seperti ekonomi, sosial, psikologi, dan politik. Hal ini membantu dalam mengemukakan kelebihan dan kekurangan isu tersebut. Argumentasi yang kuat berdasarkan data dan analisis logis diperlukan untuk mendukung tesis. Lalu saya akan menjelaskan tentang struktur tes editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan isu atau permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan dari redaksi atau penulis mengenai isu yang telah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Bagian penegasan dalam teks editorial dapat berwujud kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Isi di dalamnya juga mencakup harapan dari penulis kepada para pihak terkait pemecahan permasalahan yang terjadi dalam isu tersebut. Lalu, yang ketujuh, merancang teks editorial. Untuk menyampaikan pendapat, kamu harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu tersebut. Lalu, untuk menyusun saran terhadap isu aktual, saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Saran yang setidaknya memenuhi dua syarat. Baik, yang pertama, benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya, dan yang kedua, praktis, dapat dipraktikkan oleh semua orang. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tahap-tahap membuat teks editorial. Yang pertama, bacalah 2-3 teks editorial dari sumber media masa yang berbeda. Yang kedua, datalah isu-isu utamanya dan rumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data tertentu atas pernyataan umum yang sudah kamu buat, misalnya dari buku, majalah, BPS, atau artikel jurnal. Yang keempat, buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Yang kelima, argumen-argumen yang kamu buat secara terperinci ditafsirkan menjadi sebuah pendapat, baik berupa kritik, penilaian, maupun lain sebagainya. Yang keenam, buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu-isu yang berkembang. Dan yang terakhir, kemaslah hasilnya dalam satu tulisan teks editorial dengan panjang tulisan 8-10 paragraf dengan masing-masing paragraf antara 2-3 kalimat. Sekian presentasi dari